Gimana ini ngulek-nguleknya? Loh katanya bisa. Tadi apa ya? Oh lengkuas. Baru mau bilang jahe. Jadi ikannya terlebih dahulu yang kita susun. Ih sangar banget ya. Oh sesuai ya, dapur cobek. Dapur cobek pedasnya nampol. Hai pemirsa, Assalamualaikum. Apa kabar nih semuanya? Kembali lagi di Dapur Cobek bersama saya Aiko. Dan sekarang saya lagi ada di Saung Cendol Huis yang ada di Ciputat. Dan sekarang saya lagi nunggu bintang tamunya nih, kira-kira siapa ya? Ini dia yang ditunggu-tunggu. Ini aku bawa bingkisan ya. Wah repot-repot, Kan kayaknya lagi- kurang banyak Enggak, saya deh. kasih bingkisan, tapi saya ada tuntutan juga masalahnya ya. Ini Tetep. bingkisan untuk buka puasa. Saya menuntut Aiko mengajari saya beberapa menu untuk bulan puasa ini atau ya menu apa aja deh gitu. Untuk bulan puasa, Agar disayang suami boleh juga sih, boleh. tapi kayaknya kurang deh ya pemirsa, kurang banyak gitu ya. Ya nanti dibawain lagi ya. Ya, kayaknya aku taruh sini dulu ya. Sip. Nah, sudah aman diamankan. Nah sekarang aku akan ngajarin pemirsa yang ada di rumah dan terutama Mbak Wulan. Ya, biar disayang suami ya. Nih, jujur lo nggak bisa masak, malu deh. Tenang, privat bisa ke rumah kok. Oh, bisa. privatnya Aiko yang ngajarin. Iya, gitu. tapi ada kontrak sendiri ntar. Mahal ya, Dek. Kontraknya nggak jadi deh. Aku Nah belajar kali ini sama aku Mbak aja pengen di rumah. bikin dari Sulawesi yaitu gitu. palu mara. Nah di sini bahan-bahannya adalah ada ikan kakap ya, kurang Ikan. lebih 2 ekor. Nah selain ikan kakap itu bisa dipilih dengan ikan lainnya kayak ikan patin. Nah, aku suka tuh ikan Ah, patin. terus ikan bandeng, kalau dari Ah. sananya asli itu menggunakan ikan bandeng. Oh gitu, kalau dari sananya aslinya bandeng. Tapi kan nggak semua orang suka ikan bandeng kan, makanya Aiko pilih yang di tengah nih. Kebanyakan orang suka, pada suka pastinya kalau ikan kakap. bener. Nah sebelumnya ikan kakap ini harus diblansir terlebih dahulu. Oh gitu. Nah untuk bumbunya di sini gampang banget. Ini 50 gram cabai merah keriting, 6 siung bawang putih, 8 butir bawang merah. Nah ini asam jawa, air asam jawa. Oke. Nah setelah itu ini ada 2 macam cabai nih ya pemirsa. Yang satu campur dengan yang hijau. Nah ini nanti untuk terakhir, untuk taburan. Oh oke, kalau ini buat si bumbu. Si bumbu yang kita ulek bersama bumbu lainnya nanti. Oke. Nah ini tomatnya juga. Tomatnya nanti akan kita potong-potong aja. Terus lengkuasnya kurang lebih 4 ruas jari itu akan kita geprak nanti. Terus di sini untuk warna kuning palu mara itu masakannya kan warnanya kuning. Jadi menggunakan kunyit 4 Oke. ruas jari. Ya, Nah ada serai serai. 3 batang. Ini akan kita geprak aja juga. Oke. Geprak sekarang. Terus lengkuasnya juga kita geprak. Nah palu mara tidak menggunakan santan tapi cukup air. Oke. Kurang lebih itu 700 sampai 800 cc. Terus ini Ih, oke loh. Sangar ya. kan maksudnya biar Kali meminimalisirkan ini cabe, tempat. besok apa? Oh. Ini kita haluskan. Aduh, banyak nih pasti pedes sekali masakannya ya. By the way Mbak Wulan sendiri suka makanan pedes gak sih? Nggak Kalau apa-apa, Mbaknya kalau nggak, pedes aku kurang gimana? kuat kalau pedes. Tapi masih bisa. Tapi kalau- suka gitu. Nah ini mau mulai Oke. dan aku minta tolong melihat keahlian dari Mbak Wulan sendiri dalam keadaan cantik seperti ini ngulek gitu. Iya, bisa loh, jangan salah. Cilah gimana? Kan katanya di rumah ada Walau channel ini. ulekannya nggak oke ya. Ya nggak apa-apa Jangan lah. salahkan bunda mengandung. Gimana ini ngulek-nguleknya? Loh katanya bisa. Saya sih kalau perhatiin di dapur kayak Uh-huh. ditekan terus diuak-uak. diuak-uak Ya ditekan, kan? Tuh, diuak-uak. bisa kan? Jangan pernah diginiin ya pemirsa, soalnya itu cabai itu kan mengandung biji. Saat kita tok seperti itu dia cabai bijinya itu bisa Muncrat. lompat. Atau si cipratan-cipratan airnya ya. Terus Tapi kalau kayak keras ya, apa kurang tenaga karena puasa? Ini gimana sih? boleh diambil alih, Boleh. kayaknya diambil alih pemirsa. Bisa menghabiskan durasi ya, cuman buat ngulek. Ih, beda ya ulekannya. Nah sekarang kita masukin bawangnya, udah lumayan hancur ini. Bawangnya, bawang putih dan juga bawang merah. Dan di sini nanti untuk taburannya supaya wangi ya.
Biasanya orang dari sana sendiri tidak menggunakan kemangi. Oke. Tapi Aiko lebih senang menggunakan kemangi supaya membantu untuk menghilangkan amis dari ikannya. Oke, ini sampai halus. Udah halus tuh kayaknya ya. Terakhir nih Mbak Wulan. Kunyit. Kunyitnya jangan lupa. Ini yang udah nggak kepake aku beresin ya. Jadi Boleh. Terima kasih loh. biar kayaknya membantu gitu kan. Biar nggak kelihatan diem aja gitu. Kan soalnya ngulek nggak bisa ya. Daripada suruh ngulek lagi mendingan beres-beres. Ini aku taruh bawah ya. Boleh. Itu untuk warnanya itu Ya. tadi ya. Tapi si kunyit ini juga berefek untuk si rasa juga kan? Efek. Iya. Jadi untuk menghilangkan bau amis amis dan tadi lendir ya. dari ikan. Oke. Oke, ini sudah. Kita Oke, sudah what's mulai next? menumis. Oke. Nah, untuk minyaknya bisa pakai margarin boleh. Tapi karena ini tumis bumbunya membutuhkan proses yang lumayan lama, jadi mungkin cukup menggunakan minyak goreng kelapa sawit atau jagung. Oke, kita mulai. Oke. Kalau udah seperti ini, yang kita tumis itu adalah serai, Oh, serai dulu. lalu Itu tadi apa ya? lengkuasnya. Oh, lengkuas. Baru mau bilang jahe. Oh. Terus kalau di rumah untuk ini sendiri buat keluarga itu suka masak nggak, mainan gitu di dapur apa? Iya, aku bisa. Macamnya nggak banyak gitu. Paling itu spaghetti apa ya? Itu kan kayak harus dilatih terus Iya, ya gitu. soalnya kalau misalnya yang tadinya terbiasa pegang pisau, terus tiba-tiba Iya. pegang pisau lagi udah nggak akan Sekarang kayaknya- ini kaku. Aku bantuin diaduk Tumis-tumis ya, dulu. boleh dong. Sip. Nah ini tomatnya kita haluskan ya, tapi Iya. ini juga nggak sampai halus loh ya. Oh, biar masih ada teksturnya ya. Dan ini terakhir kita masukin. Nah, ini kita pinggirin. Tapi tumis cabai dulu. Sip. Tapi untuk makanan Indonesia sendiri, Mbak Wulan suka Oh, nggak aku sih? suka. Pokoknya jangan terlalu pedes kalau aku. Aku Oh, bisa boleh. dimasakin yang nggak pedes gitu. Tapi kalau di sini nih memang harus kayaknya yang pedes-pedes. Tapi bisa dong ya. Ini khasnya Aiko pedes-pedes ya katanya ya. Banget. Nah ini aku masukin garam, garamnya itu kurang lebih 1 sampai 2 sendok teh karena ini berkuah. Terus di sini ada kaldu bubuk yang no MSG. Aku pakai yang ayam di sini. 1,5 sendok teh. Tetap ya, ikut tetap menambahkan gula di sini. Tapi tidak terlalu banyak, 1 sendok teh sudah cukup. Nah kalau misalnya masih kurang asam nih buat ibu-ibu yang ada di rumah, boleh ditambah asam. Tapi bukan asam Jawa lagi, tapi asam kandis. Itu juga Loh, sering ini tadi dipakai. belum dimasukin kan Belum, asamnya? ini asamnya. Oh, kalau misalnya kurang asam jangan asam Jawa lagi tapi asam Boleh. kandis. Atau di mix aja, boleh ditambahin juga sama yang namanya belimbing wuluh. Oh iya, itu asam bener ya. Itu dipotongin aja. Ini kita masukkan, ini kita biarkan mendidih lagi. Dan kalau misalnya Mbak Wulan lebih senang yang tidak pedas, mungkin tidak usah menggunakan cabai rawit. Tapi cukup cabai merah bener. keritingnya Bener, aja. bener. Bisa disesuaikan dengan Ya. selera ya. Nah untuk yang suka pedas, ada misalnya bagian orang rumah yang suka pedas. Biar Atau aja mereka kalau yang aku gigit cabenya cabainya dikit. sendiri. Oh iya, Gitu. bisa. Ya setelah itu kita tambahkan air 800 cc. Oh, sudah terbentuk si kuah ya. Sudah. Nanti sedikit mendidih, baru kita masukkan ikannya. Tapi jangan sampai benar-benar mendidih. Di saat dia sudah mendidih, kita masukkan ikan, kita kecilkan apinya supaya ikannya tidak hancur. Oke, ya itu Jadi tadi ya dia nggak slow boleh cooking, lama, ya. nggak boleh lama dimasak ya si ikan itu. Jadi dengan proses yang lebih lama sedikit, tapi hasil yang maksimal pemirsa. Oke, ini udah mendidih Iya, tinggal kita masukin aja sayang ikannya. si ikannya ya. Hati-hati ya, karena ini karena udah mulai matang, jadi dia lebih empuk daripada ikan yang masih Oh, karena yang mentah. tadi itu ya, habis Ya. dia apa namanya berbes, apa? Blansir. Oh iya benar. Saya kalau urusan masak-masak agak kurang paham, sih, maaf ya. Kalau urusan film deh. Dan ini juga kayaknya pedesnya walaupun pedes banget, kayaknya aku bisa deh nih karena ada efek-efek si asam dan jadi nggak fokus ke pedes kan, ya kan? Pasti fokusnya ke asam. Nah Pedes, sekarang asam dan gurih. aku pengen nambahin sama asam kandis sedikit. 1, Oke. 2. Nah ini kita diamkan selama kurang lebih 5-7 menit aja ya. Oke. Berarti ini nanti kalau udah ready tinggal dituang dan tinggal kita dekor-dekor ya. Tinggal kita cantik-cantikin. Oh jadi si kemangi itu nggak dimasukin? Terakhir, nanti pas mau kita angkat baru. Oh ya karena dia nggak suka masukin. panas-panas itu ya? Iya. Benar. Keringetan. Aduh, ini Ya, udah kita mateng ya? Siramin udah. Tinggal terakhir. Ciumnya cium banget ini ya, enak banget.
daun kemangi. Oke. Oke, ini kan udah, langsung kita Oh ya matikan. benar ya, dia baru sebentar langsung Ah. ini ya si kemangi ya, langsung baunya wow. Ikannya terlebih dahulu yang kita susun. Wow. Tinggal kita rapiin aja. Ini apa tadi namanya masakannya? Palu mara ikan kakak. Palu mara gelamau. Glamor, Iya. tukar namanya. Bagus ya. Nah pemirsa ini udah jadi palu mara ikan kakap buatan Aiko dan juga Mbak Ulan Guritno. Jangan kemana-mana karena habis ini akan ada resep kedua yang pastinya sangat menarik. Apa Oke, tuh? mau tahu aja, Oh, makanya nanti ya. jangan kemana-mana. Tapi tunggu dia di depan dulu gitu, kalau dia jauh percuma. Gitu Beb, kan. masak apa Beb? Hai pemirsa,